Sebelum kita masuk ke sesi materi dari Kak Dani, aku izin membacakan profil singkat dari Kak Dani. Kak Dani Setiamanah ini merupakan mahasiswa doktoral jurusan Teknik Sipil di Institut Teknologi 10 November dan merupakan awardee LPDP tahun 2021. Wow, pastinya banyak banget pengalaman Kak Dani yang akan di-share, yang akan bisa dibagikan ke teman-teman di sini ya. Kak Dani juga memiliki bisnis pribadi di Surabaya, yaitu merupakan CV Surabaya 1. Wow, super menarik. Oke, tanpa berlama-lama, aku persilahkan waktu dan tempatnya untuk Kak Dani Triputra Setiamanah. Silahkan Kak Dani. Oke, selamat malam semuanya. Pertama-tama saya mohon maaf dulu karena saya telat persiapannya juga ini. Perkenalkan sekali lagi, nama aku Dani Triputra Setiamanah. Benar, sekarang posisi lagi di Surabaya. Lagi melanjutkan studi doktoral di ITS, jurusan Teknik Sipil. Baru mulai di semester genap kemarin ini, jadi masuknya yang intake awal tahun. Benar juga itu awardingnya, jadi prosesnya memang agak cepat, kemarin agak kejar-kejaran supaya bisa mulai kuliah cepat-cepatnya. Nanti kita sambil cerita-cerita lah. Nah, untuk hari ini saya diminta sama teman-teman Titik Jeda buat mengulas lah untuk tentang esai dari LPDP yang saya buat juga kemarin. Mungkin nanti juga saya sharing sedikit-sedikit lah. Nah, saya izin share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya semuanya? Sudah, Kak. Oke, jadi memang pertama-tama saya juga bukan master dalam esai. Jadi waktu itu ceritanya kalau dari esai yang saya buat di LPDP itu, saya kebetulan ngambil dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi beberapa kali saya daftar beasiswa. Kebetulan saya udah punya bahan-bahan sebelumnya, jadi tinggal diupdate lagi aja untuk istilahnya kan ini kalau yang LPDP ini seperti motivation letternya lah untuk kalau yang keluar negeri biasanya ada. Nah, LPDP ini bedanya dia meminta esai LPDP-nya dalam bentuk gimana kontribusi ke Indonesia, rencana ke depannya seperti apa, jadi lebih ke bercerita. Nah, sekarang saya izin untuk mengulas seperti apa sih esai dalam LPDP itu. Nah, kalau yang sekarang, yang kemarin terakhir saya buat, itu formatnya adalah diminta 1.500 sampai 2.000 kata, memang seperti ini, minta mendeskripsikan diri dulu, terus kira-kira permasalahannya apa yang dialami di Indonesia, terus juga pentingnya apa ilmu yang akan kita ambil, dan lain-lain sebagainya. Itu kalian bisa lihat di buklet beasiswa LPDP, setiap tahunnya mungkin berubah-ubah. Nah, ini saya bahas yang waktu tahun saya kemarin. Nah, jadi untuk esai di LPDP ini, intinya ada 3, kalau yang bisa saya ambil tarik kesimpulannya. Jadi yang pertama itu diminta untuk gimana sih komitmen kita untuk kembali ke Indonesia itu sebesar apa. Jadi memang harus meyakinkan pihak LPDP kalau kita akan berkontribusi dan pulang ke Indonesia untuk berbakti kepada Indonesia. Nah, yang kedua, rencana hidup kita pasca studi. Jadi entah nanti mau jadi apa itu dijelaskan. Terus yang terakhir itu rencana kontribusi terhadap Indonesianya itu seperti apa. Nah, ini saya bagi jadi 3 bagian untuk mempermudah nanti kerangka kita dalam membuat esainya. Nah, tips dari saya sebelum kita memulai itu kita buat dulu pertama-tama kerangkanya atau poin-poin yang akan kita bahas. Jadi dibuat dulu poin-poinnya dari awal seperti apa, misalnya perkenalan dari awal, terus nanti akan ada pembahasan tentang topik A, topik B, topik C, dan seterusnya. Nah, itu dibuat dulu kerangkanya, selanjutnya baru nanti mulai menulis supaya nggak keluar dari bordernya. Nah, terus yang harus dipastikan adalah dalam 1.500 sampai 2.000 kata ini, semua poin yang 3 poin yang ada di sini itu dibahas semuanya. Jangan ada yang terlewat sedikit pun. Karena memang pertama sebenarnya nggak terlalu banyak 1.500 sampai 2.000 kata, tapi memang waktu itu agak mikir aja ketika memang udah kehabisan kata-kata. Nah, makanya dari awal harus dibuat dulu kerangkanya supaya jelas nanti per paragrafnya
koherensinya satu antara dan yang lain seperti apa. Nah, jadi untuk 3 bagian yang saya bagi tadi untuk komitmen kembali ke Indonesia itu, yang saya tulis dulu adalah perkenalan singkat saya. Jadi perkenalan singkat saya, terus latar belakang saya, dari mana saya berasal, lahirnya dari mana, terus perjalanan pendidikan saya seperti apa, terus background pendidikan saya dari S1, S2, dan sampai saya mendaftar S3 ini seperti apa, itu saya jelaskan. Itu yang pertama. Nah, terus kemudian saya bahas nih permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang saya kan kebetulan jurusan teknik sipil, bidang keahlian saya struktur. Nah, di situ jadi saya bahas banyak tentang bangunan di situ. Jadi sistem pembangunannya dan lain-lain sebagainya itu saya bahas permasalahan dalam pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana dan lain-lain terhadap pembangunannya. Nah, itu yang saya tuliskan di sana. Nah, terus yang paling penting adalah yakinkan di sana. Dari background yang kalian punya tadi, yakinkan di sana kalau saya akan mengulas tentang ini dan saya akan memperbaiki Indonesia di bidang ini. Jadi benar-benar ditulis dan diyakinkan. Kalau waktu itu saya nulis kalau nggak salah, dengan semua yang saya miliki sekarang, saya rasa memang saya belum cukup untuk bisa berkontribusi ke Indonesia. Tetapi ketika saya bisa lulus di LPDP dan LPDP bisa mensupport saya dengan riset yang akan saya tuju ini, mudah-mudahan ke depannya saya bisa membawa nama baik LPDP ketika saya lulus dari S3 nantinya. Nah, jadi menjual dirinya di sini. Jadi harus bisa lebih menjual diri lah untuk bisa meyakinkan orang yang memeriksa nanti esainya. Terus yang kedua, tentang rencana pasca studi. Nah, kalau yang rencana pasca studi ini, tentunya kita harus melihat lagi. Jadi harus koheren dari yang sebelumnya. Jadi komitmen kembali kita ke Indonesia itu seperti apa? Kita tadi membahas, misalnya saya bahas tentang pembangunan dan lain-lain. Nah, di situ saya harus konsisten nih. Saya harus menjabarkan lebih lengkap. Rencana pasca studi saya itu yang berkaitan dengan nanti riset saya dan keberlanjutannya seperti apa. Nah, di situ harus didetailkan lagi. Nah, di sini saya ada tulislah data-data dan argumen tentang pentingnya ilmu yang Anda tekuni dan bagaimana ilmu tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa untuk penyelesaian masalah di Indonesia. Nah, di situ lebih banyak melampirkan data-data, melampirkan argumen yang kalian punya, yang bisa memperkuat dan meyakinkan kalau apa yang akan kalian pelajari ini nanti sangat bermanfaat buat Indonesia. Jadi nggak sekedar cuma daftar beasiswa untuk mendapatkan beasiswa doang, supaya bisa jalan kuliah. Nggak, tapi ya bisa memberikan lebih lagi nantinya untuk Indonesia. Nah, yang terakhir, tulislah rencana atau cita-cita hidup yang Anda miliki dan peran apa yang akan Anda lakukan setelah selesai studi. Jadi ya memang harus benar-benar runtut satu dan yang lainnya. Jadi saling keterkaitan. Dari komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studinya juga harus berhubungan dengan komitmen Anda yang sudah dituliskan nanti untuk kembali ke Indonesia itu seperti apa. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga, untuk rencana kontribusi di Indonesia, nah, saya tulis lagi, ini harus konsisten lagi dengan statement yang sebelumnya. Jadi kalian tadi sudah menjabarkan pertama dari perkenalan, background pendidikan, dan lain-lain sebagainya, terus kalian sudah berkomitmen untuk kembali ke Indonesia, terus rencana pasca studinya udah detail, lengkap dengan data-data dan argumen yang ada. Kalian juga sudah tulis kalian mau jadi apa ke depannya. Nah, di sini lebih lagi didetailkan. Jadi dari langkah-langkahnya itu lebih detail lagi. Langkah konkretnya bagaimana untuk mencapai semuanya per poin-poin di atas tadi. Jadi setiap paragrafnya saling keterkaitan. Jadi saya ada tulis, jelaskan langkah konkret bagaimana Anda akan berkontribusinya. Jadi kalau yang tadi sebelumnya cuma ditulis, oh ya saya akan seperti ini, saya akan seperti ini, saya akan seperti ini. Nah, ini bagaimana cara melakukannya. Jadi kalian sudah harus punya pandangan, oh ya saya nanti ke depannya untuk bisa, misalnya nih contoh, untuk bisa berkontribusi untuk pembangunan yang lebih cepat di Indonesia, pembangunan masif yang lebih cepat, saya harus menganalisa ini. Nah, dari analisa ini nanti akan timbul analisa-analisa yang lain. Nah, dari yang lain itu dapat mendukung untuk melengkapi data pengembangan infrastruktur di Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa dibagi
dengan rencana kontribusi secara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, rencana kontribusi jangka pendek dan jangka panjang ini nanti juga akan bantu. Sorry, Dani ke mute. Bisa di-unmute dulu. Ini dari tadi ke mute? Enggak, barusan kok. Barusan, oke, sorry. Bisa lanjut, silahkan. Oke. Tadi sampai mana? Sampai poin ketiga ya? Atau barusan tadi ke mute ya? Oke, bisa lanjut aja. Oke. Kedengeran ya, Dek? Oke. Sampai kontribusi. Sampai kontribusi ya? Jadi, oke, sampai kontribusi. Jadi ada rencana kontribusi jangka pendek dan rencana kontribusi jangka panjang. Nah, yang jangka pendek, waktu itu saya tulis ya semasa kuliah nih. Jadi, semasa jenjang pendidikan S3 ini, saya nggak cuman untuk riset aja, tapi juga untuk berkontribusinya di hal lain. Misalnya dengan apa? Dengan seminar, dengan kenal dan lain-lain, memberikan semuanya itu untuk Indonesia juga. Jadi misalnya saya pergi seminar ke internasional gitu, nah itu juga bisa bisa membawa nama baik Indonesia seperti itu dan lain sebagainya. Terus untuk jangka panjang tentunya setelah lulus nih. Kalau saya kan plannya sekarang plan saya nih ya, plan saya jangka panjangnya, oh ya nanti lulus saya mau jadi dosen. Oke, saya mau jadi dosen, saya juga punya bisnis. Nah, ini saya mau kembangin dua-duanya. Kebetulan bisnis dan apa yang saya jalani sekarang ini berkaitan. Jadi bisa bisa saya jelaskan lebih dalam dari pembangunan dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, untuk menambah lagi, supaya kalian nggak kebingungan mau nulis apa, jadi di setiap poin yang kalian tulis itu, kalau bisa, dari langkah-langkahnya itu, dijelaskan secara konkret kapan. Jadi ada 5W plus 1H-nya. Kapan kalian mau dapatkan itu, di mana nanti kalian bisa dapatkan itu, siapa yang ada berperan di dalamnya, bagaimana cara mendapatkannya, itu harus benar-benar dituliskan secara lengkap aja. Itu biar menambah kata-katanya menjadi 1.500 sampai 2.000. Jadi nggak akan kehabisan di sana kalian. Kalau ada 5W 1H-nya di masing-masing poin yang konkret yang akan kalian jalankan, nggak akan kehabisan pasti. Pasti akan ada terus nanti idenya. Nah, terus juga kalian bisa ceritakan seberapa bermanfaatnya ilmu yang kalian tekuni ini di detailnya nanti. Dan yang terakhir, tuliskan lagi cita-cita yang Anda miliki tadi, yang ada di poin yang baru kalian sebutkan tadi, di rencana pasca studi, ini kalian bisa tuliskan lagi nih cita-citanya yang setelah saya menyelesaikan ini, jadi cita-cita saya dapat terpenuhi nih. Mimpi-mimpi yang udah saya bangun kemarin, pelan-pelan bisa digapai satu persatu. Tentunya dengan ilmu dan dengan support dari LPDP. Nah, itu poin penting. Jadi, ketika kalian lebih banyak menjual diri di sana untuk bisa diterima di LPDP, itu akan lebih menarik untuk LPDP. Tentunya konten-konten yang ilmu-ilmu apa saja yang ingin kalian pelajari itu juga sangat penting. Nah, mungkin supaya cepat aja, nanti juga banyak pertanyaan. Jadi kalau tips dari saya untuk pembuatan esai dalam LPDP ini, jadi yang pertama, jangan takut untuk punya mimpi dan punya cita-cita yang tinggi. Jadi kalian punya mimpi yang tidak mungkin bisa digapai pun, itu nggak masalah dituliskan di sana. Semakin besar mimpi dan cita-cita kalian, semakin banyak nanti ide-ide yang akan muncul untuk kalian menulis. Karena untuk mencapainya pasti butuh langkah konkret yang lebih banyak. Nah, yang kedua, kita nih sekarang nggak tahu nanti untuk yang nanti memeriksa esai LPDP kita ini orang apa, orang yang latar belakangnya seperti apa. Jadi kalau kata profesor saya dari dulu, kita bisa mendidik orang seperti apa itu dilihat dari mana kita menjelaskan kepada orang tersebut. Jadi ketika kita bisa, misalnya saya nih, sipil,
saya ngomong sains tentang sipil A, B, C, D, E, dan lain seterusnya. Orang-orang nggak bakal mengerti dengan bahasa sains. Jadi ketika kalian sudah bisa menjelaskan cara membangun suatu bangunan kepada anak kecil dan tidak dengan bahasa sains, artinya kalian sudah berhasil untuk menjadi pendidik yang bagus. Nah, di sini saya kemarin menuangkan ke tulisannya, ya udah saya benar-benar cerita seperti saya cerita dengan orang awam, orang yang nggak tahu apa-apa. Jadi di mana nanti pemeriksa dan pembacanya pun tanpa harus bertanya kepada saya itu bisa ngerti dari tulisan itu. Jadi benar-benar ditulis secara bahasa yang benar-benar umum lah. Tapi memang ada beberapa bahasa yang perlu dituangkan secara sains yang nggak bisa dijelaskan dengan bahasa yang biasa. Nah, itu nanti dijelaskannya lebih detail di bawahnya. Nah, terus yang selanjutnya, saya selalu tulis dari yang sebelumnya tadi, paragraf harus saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi dari yang pertama, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, sama yang kontribusi ke Indonesia ke depannya itu, harus saling keterkaitan satu sama lain. Jadi ada koherensinya satu sama lain. Nah, yang terakhir ini juga penting, karena kemarin kebetulan saya last minute daftar LPDP-nya. Jadi benar-benar malam itu yang saya submit, saya tulis tanpa saya baca lagi. Ternyata banyak kesalahan. Jadi sisihkan waktunya dulu, benar-benar berikan waktunya dulu untuk menulis, membuat kerangka, terus minta teman kalian untuk ngecek, atau titik jeda juga bisa ngecek kalau nggak salah. Jadi bisa diserahkan dulu ke titik jeda nih. Sediakan waktunya untuk nyerahin ke titik jeda buat ngecek misalnya. Kembali lagi ke kalian, itu kalian baca sekali lagi, kira-kira ini bisa dibaca nggak sih sama orang awam? Bisa dimengerti dengan baik nggak? Nah, mungkin itu aja, karena memang kemarin saya juga di-share sama teman-teman titik jeda, banyak banget pertanyaannya. Mungkin bisa kita lebih banyak sharing di sesi tanya-jawab aja ya, supaya lebih luas juga ya. Jadi mungkin itu sekian presentasi dari saya. Nanti kalau mau bahannya bisa saya share juga. Kalau mau kontak juga bisa ke sini atau bisa ke titik jeda nanti. Sekian mungkin presentasi dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderatornya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Dani atas sharing session-nya yang sangat menarik dan pastinya inspiratif banget. Nah, tadi kalau aku boleh rangkum, tips utama dalam membuat esai itu harus buat kerangkanya terlebih dahulu. Dan tadi juga Kak Dani juga membagi isi esai ini menjadi sangat komprehensif nih. Ada 3 tahap, yaitu komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, juga rencana kontribusi ke Indonesia. Dan setiap paragrafnya juga harus berkaitan nih kata Kak Dani. Oh iya, Kak Dani, tadi tuh sebelum Kak Dani datang, sebenarnya udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih di kolom chat kita. Dan sekarang kita buka lagi sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang mau bertanya. Oke, langsung aku pilih teman-teman yang udah raise hand sama open kamera aja ya. Sini ada Kak Saroh. Halo, Kak. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam, Kak Saroh. Boleh open mic dan langsung disampaikan saja pertanyaannya. Silahkan. Oke, baik. Selamat malam, Kak Dani, Mbak Taskia. Perkenalkan, saya Saroh dari Banjarnegara, dulu alumni dari Universitas Diponegoro. Izin bertanya, Kak. Misalkan seperti ini, Kak, di yang tahap 3 ini kan disarankan untuk memilih 3 prodi dan 3 PTN ya, Kak, ya? Nah, misalkan prodi yang utama itu promosi kesehatan, sedangkan di list LPDP promosi kesehatan itu hanya 1, yaitu di Universitas Diponegoro. Kemungkinan kan berarti pilihan 2 dan 3-nya itu kan prodi yang lain di universitas yang lain. Nah, nanti di esainya, Kak, kita tetap fokus pada prodi yang utama kita pilih, karena nanti kan berkaitan dengan mata kuliah yang harus diambil, seperti itu, yang korelasinya nanti untuk kebutuhan ke depannya, seperti itu. Mohon pencerahannya, Kak. Berarti memang harus fokus ke prodi yang dipilih pertama atau seperti apa? Karena prodi yang kedua dan ketiga ini kan beda prodi seperti itu, Kak. Seperti ke ilmu kesehatan ataupun epidemiologi seperti itu. Terima kasih. Oke, silahkan Kak Dani, waktu dan tempat itu. Langsung jawab ya. Jadi kalau saya kemarin kebetulan memang cuma 1 ya. Jadi artinya beda prodi yang didaftar ya. Beda prodi. Kalau beda prodi tapi masih satu rumpun, Kak. Beda prodi tapi masih satu rumpun. Artinya masih bisa. Betul. Oke. Jadi kalau memang yang kalian tuju yang A, ya lebih fokus ke yang A dulu aja.
kalau saya kebetulan dulu daftarnya cuma satu, teknik sipil ITS. Saya nggak ada pilihan kedua dan nggak ada pilihan ketiga. Jadi saya cuma daftar satu dan fokusnya jadi cuma satu. Nah kalau misalnya beda, ya kalau saran saya sih lebih baik tulis dulu aja yang pilihan pertama. Jadi kalian pengennya memang pilihan pertama seperti itu, tulis dulu aja yang pilihan pertama, fokus ke pilihan pertama supaya orang bisa tahu, oh ya memang pengennya ke pilihan pertama seperti itu. Terus Kak, satu kali lagi masih boleh nanya Mbak? Oke, boleh lanjut Kak Sarah. Kemudian yang kedua, Mas Dani, terkait tadi sudah dijelaskan dalam esai disarankan untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa sains seperti itu ya Kak. Berarti sama sekali kalau bisa dihindari ya bahasa-bahasa sains seperti itu. Kalau saya sih, saya tetap tuliskan bahasa sainsnya. Jadi bukan tidak disarankan, tapi saya lebih suka, ini preferensi menulis saya sih. Jadi saya lebih suka menjelaskan ke orang itu dengan bahasa yang awam. Supaya yang membaca pun, walaupun di LPDP pun sebenarnya ada timnya. Jadi misalnya jurusan masing-masing pun dia melempar ke nanti yang ngeceknya pasti orang-orang teknik sipil atau orang-orang jurusan yang lainnya juga masing-masing ada ngeceknya. Tapi saya lebih prefer lebih menggunakan bahasa yang awam aja. Supaya saya nulisnya juga bisa lebih banyak. Karena kan kalau kita pakai bahasa yang awam, pasti kita bisa lebih banyak nulisnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Dani, Mbak Taskia. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih juga Kak Sarah, terima kasih Mas Dani atas jawabannya. Selanjutnya kita menuju ke chat ya. Ada pertanyaan dari Kak Niki Y. Halo Kak Dani, kalau daftarnya LPDP dalam negeri, apakah wajib mention tentang komitmen kembali ke Indonesia? Kan udah pasti tetap di Indo nih kita. Oke. Silahkan boleh langsung dibalas Kak Dani. Ya, tadi saya lupa sebutkan, jadi memang untuk komitmen kembali ke Indonesia itu, saya juga awalnya bingung. Saya kuliah di Indonesia nih, saya dalam negeri nih di ITS, tapi saya juga diminta menulis komitmen untuk kembali ke Indonesia. Nah, LPDP itu nggak cuma mengisyaratkan orang yang di luar untuk harus tetap kembali ke Indonesia, tapi orang yang di dalam juga harus tetap di dalam. Jadi ada berapa ya? 2N+1 kalau nggak salah 2N+1 atau 2N, lupa saya. Nah, itu kalian harus tetap di Indonesia dengan kondisi tertentu. Jadi misalnya kalian keluar negeri membawa nama Indonesia selama kalian melakukan sesuatu itu, misalnya kerja untuk perusahaan Indonesia di sana, misalnya ada perusahaan Indonesia yang di sana, itu masih boleh. Setahu saya seperti itu. Jadi memang yang di dalam negeri pun harus tetap di dalam negeri. Jadi yang saya tulis adalah, ya saya akan tetap di Indonesia, akan terus berbakti, jadi ya saya selalu di Indonesia. Jadi harus ada komitmen untuk tetap di Indonesia juga. Untuk nggak keluar ketika beres nantinya. Seperti itu. Oke, semoga terjawab ya untuk Kak Niki. Oke, selanjutnya menuju yang on cam nih. Ada Kak Beverly. Mungkin boleh on mic dan langsung disampaikan pertanyaannya. Oke, salam kenal Kak Dani. Sebelumnya aku Beverly dari Pajajaran lulusan Matematika. Aku ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah tentang sejauh mana sih batas kontribusi yang harus dituliskan. Karena kebanyakan kalau misalnya aku melihat atau baca dari alumni-alumni, itu kebanyakan mereka melingkan atau menghubungkan dengan luar negeri gitu. Jadi misalnya mereka incerannya negara A, terus mereka mencoba mencari mana sih hubungan antara Indonesia sama negara yang dituju. Sedangkan menurut aku itu kayak terlalu complicated, dan kalau dipelajari banyak hukum-hukum yang berlaku gitu. Kalau misalnya kita kayak nggak hati-hati, takutnya jadi kayak senjata makan tuan gitu ya. Terus yang kedua, aku ada pertanyaan terkait dengan statement bagaimana ilmu yang ditekuni memberi dampak luar biasa. Karena menurut aku dampak luar biasa itu kan levelnya beda-beda ya. Nah, aku pengen nanya, kalau misalnya disupport suatu data, jika kita melakukan suatu sistem A, itu hasilnya adalah Indonesia dapat mengkontribusi GDP misalnya 2 kali lipat, ini example aja. Tapi kita kan ketika melakukan sistem itu belum tentu nih hasilnya 2 kali lipat. Apakah itu bisa disebut dampak luar biasa yang harus di state di esai kita atau gimana Kak? Itu aja pertanyaan aku. Terima kasih. Oke, langsung aja. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana batas kontribusi dan kalau misalnya ke luar negeri itu harus menuliskan hubungan dengan negara A dan lain-lain atau enggak?
Kalau yang itu memang tetap harus dituliskan. Jadi memang waktu itu saya dulu sempat daftar ke Jepang juga waktu yang LPDP anggapan yang beberapa tahun lalu saya sempat daftar ke Jepang lagi juga dengan LPDP. Jadi memang kalau saya sih lebih menulis dia dengan kerjasama. Jadi nggak banyak mengulas tentang negara A-nya seperti ini, dia seperti ini. Nanti Indonesia harus menuju seperti ini dan kita banyak komentar di sana. Memang riskan buat nulis. Nah kalau saya lebih memberikan gimana sih positifnya negara A ini. Mereka menangnya di mana sih? Mereka lebih unggulnya di mana dari Indonesia? Indonesia belum punya ini nih, tapi negara ini udah punya ini. Dan ternyata di sana sistemnya bagus. Ya udah, mungkin kita menuju ke arah sana. Itu bisa ditulis seperti itu. Jadi kalau saya sih nggak lebih banyak berkomentar tentang negara A, tentang kejelekannya, tapi memberikan baiknya seperti apa. Mungkin ada nanti positif negatifnya masih boleh ditulis sedikit. Lebih banyak yang positif aja. Dan untuk Indonesia kira-kira cocok apa enggak itu tetap harus, karena cocok sistem ini di negara A, di Indonesia belum tentu cocok. Jadi harus tetap diulas dengan baik di situ. Itu pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan menjawab. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana ilmu yang ditekuni memberi dampak luar biasa? Nah, saya juga bingung sebenarnya waktu pertama kali saya tulis, karena saya belum tahu nih, kira-kira riset saya nanti ini beneran bakal riset yang saya pakai atau enggak nih di S3 saya. Bisa jadi ketika kita udah masuk, profesornya minta, yang ini aja nih yang dikerjain. Kadang memang beda. Nah, jadi kalau saran saya, nggak apa-apa, dituliskan aja. Rencananya seperti apa, dituliskan dengan baik. Dampaknya sekecil apapun itu sebenarnya nggak masalah. Karena saya pun waktu itu, kalau boleh mengulas sedikit, saya tentang dinding pracetak. Jadi dinding yang dicetak di pabrik. Jadi dinding dicetak di pabrik, dibawa ke lokasi, disusun di sana seperti main Lego. Nah, itu kan bisa mempercepat pembangunan tuh. Beberapa kali lipat. Bisa mempercepat pembangunan beberapa kali lipat, terutama di wilayah-wilayah yang rawan gempa. Misalnya rumah yang rusak karena gempa itu kan butuh hunian sementara secara cepat. Nah, itu bisa dibangun dengan cepat dengan itu. Nah, itu bisa disupport dengan data, benar, harus dengan data. Kira-kira di Indonesia seperti apa sih pembangunannya terhadap rumah yang terkena bencana? Dengan sistem ini saya bisa mempercepat 2 kali lipat misalnya. Tapi belum tentu, sebenarnya nanti bakal bisa 2 kali lipat. Nggak apa-apa, ditulis dulu aja. Karena dengan asumsi yang kalian miliki, dengan cita-cita yang kalian punya, bayangan-bayangan itu bisa membuat orang membayangkan itu juga. Jadi ditulis aja nggak masalah. Jangan takut salah dalam menulis. Jadi tulis aja, karena di sini nggak ada yang nilai salah apa benar tulisannya. Jadi ya tetap aja untuk fokus ke gimana sih buat yang bagus tulisannya gitu aja. Ketika pembaca tertarik untuk membacanya gitu aja. Itu mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Kak Dani. Semoga terjawab ya Kak Beverly. Nah, pertanyaan selanjutnya ada di chat nih. Izin bertanya Kak, setelah saya menulis, saya merasa ada beberapa hal yang diulang-ulang, seperti kontribusi dan rencana pasca studi. Sebetulnya gimana sih Kak baiknya untuk membedakan kedua hal tersebut dengan jelas? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Dani. Silahkan Kak. Yap, benar. Jadi memang seakan-akan diulang-ulang tulisannya. Jadi memang kalau kita lihat LPDP itu cuma ada 2 poin sebenarnya kalau yang diminta. Tapi ketika muncul nanti dia jadi 3 poin. Yang pertama komitmen untuk kembali ke Indonesia, yang kedua rencana pasca studi, yang ketiga kontribusi. Sebenarnya cuma ada 2 kalau nggak salah di statementnya. Jadi kalau menurut saya seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama tulis dulu aja komitmennya, saya akan pulang ke Indonesia. Yang kedua, rencana pasca studinya nggak usah terlalu detail. Jadi cuma dijelaskan dulu aja A, B, C, D, E. Ketika yang ketiga, memang ada pengulangan. Tapi pengulangannya itu membahas dengan lebih detail. Jadi kalian mendetailkan rencana pasca studi kalian dengan kontribusinya seperti apa dari rencana-rencana kalian tadi. Konkretnya seperti apa yang ditulis. Gitu. Jadi memang akan ada seakan-akan pengulangan. Saya pun mengulang beberapa kata, mengulang beberapa statement. Tapi dengan mengulang itu, saya menambahkan statementnya lagi di bawahnya, disisipkan lagi. Seperti itu.
Oke, semoga terjawab ya, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Kak Erunifa yang udah on cam nih. Silahkan boleh disampaikan langsung. Boleh open mic. Oke, selamat malam Kak Dani dan semuanya. Lanjut, sebenarnya nih pertanyaannya mirip sama yang sebelumnya Kak. Jadi di rencana pasca studi itu kan ada tulislah data-data dan argumen bagaimana ilmu tersebut penting gitu dan memberikan dampak. Dan kemudian di rencana kontribusi ada lagi menceritakan seberapa bermanfaatnya ilmu yang Anda tekuni. Nah itu tuh maksudnya pengulangan lagi atau misalnya yang di rencana pasca studi itu hanya data-data atau bagaimana Kak? Terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya nanti kalau kalian ngisi formnya itu, kan di online form, itu kalau nggak salah ya, cuma ada 2 slot buat itu. Atau 1 ya, lupa saya juga. Nanti sebenarnya saya ada formnya, saya ada download formnya dulu yang pernah saya tulis. Tapi nanti saya tunjukin ya di belakang. Itu kalian cuma ada 2 box yang bisa kalian isi. Jadi ya yang pertama tentang komitmen, yang kedua tentang rencana dan kontribusi. Nah, kalau saya lebur rencana dan kontribusinya. Jadi digabungkan. Jadi setelah saya punya kalimat utamanya, saya tambah kata-kata data-data pendukungnya, saya berikan argumennya, dan saya jelaskan lebih detail lagi tentang ini dampaknya, kontribusinya ke Indonesia seperti apa. Jadi benar-benar nggak ringkas paragrafnya, benar-benar padat detail gitu. Oke, apakah terjawab Kak Erunifa? Ya, terima kasih Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Faidol. Untuk Kak Faidol, silahkan boleh open mic dan open cam kalau bisa. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Sebelumnya, sorry saya nggak bisa open cam karena jaringannya nggak stabil, nanti takutnya ada kendala di tengah-tengah. Oke, salam kenal Mas Dani. Saya pengen nanya, saya sebenarnya belum tahu pasti sih, cuma kayak ngelihat beberapa blog atau mungkin dari vlog di YouTube ya. Itu kalau untuk yang kontribusi itu kan ada spesifik ke daerah gitu ya. Nah, misal kalau kita planning ke depannya nggak ada pandangan untuk kontribusi ke daerah asal gitu ya. Misal kita jadi akademisi gitu ya. Jadi fokusnya lebih ke pengembangan teori, pengembangan metode penelitian dan lain sebagainya. Itu kira-kira gimana ya? Atau haruskah? Karena saya kalau cek di YouTube tuh kayak hampir sebagian besar tuh menyarankan ada kontribusi untuk daerah asal kayak gitu. Tapi kita spesifiknya lebih ke mungkin lebih ke lebih luas gitu ya, lebih ke secara ke negara gitu ya, lebih ke keilmuan kita gitu. Nah itu seperti apa? Terus yang kedua, misal kita memaparkan rencana penelitian kita di apa namanya di IC gitu ya, itu apakah kita harus mensitasi gitu ya? Misal kita ngambil data kayak kondisi stunting di Indonesia saat ini dan lain sebagainya, itu apakah harus data atau kayak cuma sekilas saja gitu tanpa harus citasi. Terus itu aja sih Mas. Oh ya, satu lagi Mas, kalau saya nggak tahu sih di periode Mas dulu ada ini nggak sih, ada ngisi profil diri nggak sih? Kalau ada boleh kasih tips dong Mas. Oke, thank you Mas. Oke. Sebelumnya saya mungkin tanya balik dulu aja. Kira-kira ada nggak rencana buat memberikan kontribusi, walaupun mungkin nggak dijalankan ya, tapi ada nggak bayangannya aja untuk kontribusi ke daerah asal? Apa ya? Saya merasa kayak nggak realistis gitu loh. Maksudnya kayak saya kan karirnya di Bandung ya, tapi stay saya di Jawa Timur gitu. Maksudnya asal saya tuh di Jawa Timur, dan kayaknya kalau saya mau kontribusi ke sana itu saya nggak tahu sih apakah nanti saya pindah home base atau kayak gimana, saya nggak tahu. Tapi untuk saat ini saya belum ada gambaran. Mungkin sih kayak pengen bikin semacam base camp untuk anak-anak
belajar bermain seperti itu, tapi apa ya, terlalu Oke, siap. gitu. Oke. Kalau dari saya sih sebenarnya ini mohon maaf kepada LPDP dulu aja nih. Sebenarnya SILPDP ini waktunya kalian untuk membual. Waktunya kalian untuk membesar-besarkan semuanya. Makanya saya nulis jangan ragu untuk bercita-cita atau bermimpi yang nggak mungkin untuk digapai. Jadi ya ditulis aja bualan-bualan, gombalan-gombalan untuk LPDP-nya. Nggak masalah sebenarnya. Karena nggak ada yang menilai salah atau benar, kayak yang saya bilang tadi. Jadi kalau memangnya misalnya pun nggak ada kontribusi untuk daerah nanti ke depannya, tapi kalian ada bayangan tentang itu, ya ditulis aja. Nggak masalah. Itu yang pertama. Nah, kalau memang untuk fokusnya ke dosen, ya itu malah kontribusinya jelas untuk Indonesianya. Oh iya, saya mau jadi tenaga pendidik. Jadi ya ditulis aja yang lebih detail di situ. Yang kedua, apakah harus kita sitasi dalam menulis? Kalau yang proposal penelitian, saya banyak sitasinya. Jadi saya mencantumkan di situ. Tapi untuk yang personal statement dan lain-lain ini yang di awal, itu saya nggak tulis. Gitu. Kalau profil diri, tipsnya, kalau saya sih menceritakan profil diri saya waktu awal itu ada personal statement juga. Itu saya menceritakan gimana sih saya dulu kecil tuh mau jadi apa sih gitu. Jadi saya benar-benar cerita kayak anak kecil cerita, oh ya saya dulu pengen jadi ini, tapi sering berjalannya waktu ternyata saya pengen jadi ini gitu. Nah, dulu banyak nih bayangan di masa kecil saya, misalnya tentang kayak bangunan bisa berapa ribu tingkat dan lain-lain sebagainya, kayak di komik-komik atau di mana-mana, itu saya tulis semua tuh kayak bayangan-bayangan masa kecil. Nah, di situ saya memperkenalkan dirinya seperti itu dulu. Jadi tipsnya adalah ya kayak anak kecil cerita aja kalau mau cerita ke LPDP ini. Lebih menyenangkan kok nulisnya daripada nulis yang benar-benar kayak serius-serius banget nantinya. Kalau yang serius banget tulis aja di proposal penelitian. Tapi kalau untuk yang rencana kontribusi dan lain-lain, ya tulis aja dengan santai, dengan jangan dibawa beban lah nulisnya untuk yang komitmen dan lain-lainnya ini. Gitu. Sudah menjawab mungkin? Oke, thank you Mas. Sama-sama. Terima kasih untuk Kak Dani atas jawabannya. Selanjutnya ini aku ingin izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Deni dari Karimun Kepulauan Riau. Apakah di sini ada tindak lanjut dari pertemuan Zoom ini, misal ada pendampingan untuk calon pelamar LPDP? Nah, buat teman-teman bisa banget langsung difoto aja nih webinar kali ini, mungkin di screenshot dan segala macam. Teman-teman bisa tulis insight yang teman-teman dapetin dari sesi webinar kali ini dan tag kita di Instagram @titikjeda.com, karena untuk teman-teman yang beruntung akan mendapatkan akan mendapatkan layanan proofread essay yang akan dipandu oleh mentor dari Titik Jeda. Jadi jangan lupa untuk tag kami ya di webinar kali ini. Oke, selanjutnya disertasi bisa? Nggak bisa ya? Disertasinya nggak bisa di proofread? Nggak boleh gitu. Itu berat ya. Oke, selanjutnya mungkin ada Kak Lucy yang ingin bertanya. Silahkan open mic dan open cam. Terima kasih moderator. Izin untuk saya tidak bisa untuk on cam karena ada kendala jaringan. Jadi begini untuk Kak Dani. Saya beberapa lihat di vlog YouTube juga. Di esai kontribusi itu ada beberapa yang mencantumkan tentang personality kita. Jadi di dalam personality itu terdapat hal sukses terbesar yang dialami dalam hidup kita selama hidup kita. Baik mungkin itu momen perjuangan terberat kita untuk mendapatkan suatu penghargaan atau achievement. Apakah itu bisa kita tuangkan lagi sebagai pembuka di esai kontribusi? Jadi itu bisa dibilang pengenalan akan diri kita itu loh. Saat review membaca esai kita. Bagaimana Kak? Terima kasih. Kalau itu sebenarnya ya kalau yang saya bilang sih sebenarnya nggak ada salah dan nggak ada benar sih dalam misinya. Jadi kalau mau dicantumkan ya sebenarnya nggak masalah aja. Tapi
kalau memperkenalkan diri sebenarnya mereka nggak minta perkenalan diri yang panjang LPDP ya. Jadi lebih ke komitmen dan lebih ke rencana studi dan kontribusinya sebenarnya. Jadi kalau memang mau memperkenalkan diri sebenarnya singkat aja, nggak usah dituliskan kayak achievement-nya apa aja, karena sebenarnya nggak ditanyain di sana untuk kalian udah mendapatkan apa aja. Ya diisi di sebelumnya aja. Jadi kalau mau diisi boleh, tapi kalau nggak mau dicantumkan di situ juga nggak masalah. Kalau saya sih prefer nggak, karena memang nggak ditanyakan. Jadi yang saya jawab yang ditanyakan aja oleh LPDP. Oh iya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Dani dan terima kasih Kak Lucy untuk pertanyaannya. Kita masih punya waktu 9 menit lagi nih. Jadi teman-teman boleh langsung on cam dan raise hand ya untuk bisa bertanya pertanyaan. Oke, selanjutnya ada dari chat, ada dari Kak Arifin izin bertanya. Untuk kontribusi itu dimulai setelah jadi awardee atau setelah kita lulus S2 ya. Dan kontribusi jangka pendek itu berapa tahun, jangka menengah itu berapa tahun, dan panjangnya itu berapa tahun. Silahkan untuk Kak Dani, waktu debat, silahkan. Yang mana nih pertanyaannya? Sebenarnya mana? Sorry, kecepatan tadi. Oke. Dari siapa tadi pertanyaannya? Dari Kak Arifin. Arifin. Kontribusi itu setelah menjadi awardee atau setelah lulus S2 ya. Dan kontribusinya itu jangka pendeknya berapa tahun, jangka menengah berapa tahun, jangka panjang berapa tahun. Gitu, Kak. Oke, sebenarnya kontribusi yang ditanyain LPDP itu global. Jadi saya pun mencantumkan kontribusi saya ketika memang ketika saya melakukan studi S3-nya. Jadi ketika S3 pun saya ceritain supaya lebih memperbanyak aja. Jadi nggak cuma nanti ketika lulus aja, tapi ya sebelum lulus pun saya ceritain nih, tahun pertama mau seperti apa, tahun kedua mau seperti apa, tahun ketiga mau seperti apa, dan kalau memang misalnya sampai tahun keempat mau seperti apa. Terus pertanyaan selanjutnya apa tadi? Sorry. Jangka pendeknya itu berapa tahun? Oke, jangka pendeknya berapa tahun? Kalau nggak ada ketentuan sih sebenarnya. Kalau saya sih setelah waktu saya, jadi saya baginya waktu itu, waktu saya melakukan jenjang studi S3-nya, jadi tahun pertama, kedua, ketiga, ya selama itulah pokoknya, sampai tahun keempat. Terus saya tarik kayak setelah itu kayak kira-kira 5 tahun ke depannya saya mau ngapain, 5 tahun ke depannya lagi saya mau ngapain. Jadi saya baginya per 5 tahun sih. Terus itu sampai kayak 2000 berapa ya saya baginya, waktu itu 2040-an cuma kalau nggak salah. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dani atas jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Kak Arifin. Selanjutnya ada dari Kak Henry nih yang udah open cam. Boleh open mic juga. Silahkan Kak Henry. Ya, baik, selamat malam. Terima kasih kesempatannya buat Mas Dani, Mbak Taski. Izin bertanya. Ini perihal tujuan ke depannya dan nanti soal wawancaranya. Kan tadi Mas Dani sempat bilang kalau misalnya, dengan penelitian saya dan jika LPDP memberi kesempatan, mudah-mudahan nanti seperti ini. Seperti itu ya. Nah, saya pernah dapat masukan, katanya kalau dalam esai maupun dalam wawancara itu, jangan menggunakan kata mudah-mudahan ataupun saya berharap, karena dibilang, berarti nggak yakin dong dengan tulisanmu, dengan impianmu, jadi katanya harus, saya akan seperti ini pasti. Nah, mohon pendapatnya dong kalau seperbuat itu. Gitu. Oke, itu ya pertanyaannya. Saya bacain ya yang saya tulis waktu itu ya. Saya nggak bisa buka di iPad sih, saya buka di laptop. Jadi yang saya tuliskan waktu itu, sebenarnya saya nggak pakai mudah-mudahan kayaknya. Saya sangat meyakinkan kalau nggak salah waktu itu. Nah ya. Waktu itu saya tulis, ketika LPDP memilih saya untuk menjadi awardee dalam LPDP, saya yakin saya yakin saya akan bisa memberikan kontribusi terbesar untuk Indonesia ke depannya. Jadi sebenarnya saya mungkin tadi nggak memperhatikan kata-katanya aja ya. Jadi saya nulisnya gitu. Jadi saya yakin LPDP akan bisa saya bisa akan memberikan kontribusi terbesar saya kepada Indonesia dengan riset yang saya tulis nantinya gitu.
Jadi saya menjualnya seperti itu sih. Sorry tadi mungkin kata-katanya aja yang agak kurang ini. Jadi memang harus sangat meyakinkan. Benar, Mas Hendri. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Oke, karena 5 menit terakhir nih, kita persilahkan untuk pertanyaan terakhir. Ada Kak Intan Permata Dewi. Silahkan untuk open mic. Halo, selamat malam Kak Dani. Tadi kan izin bertanya, tadi kan Kak Dani bilang kalau bisa kita menulis esai sama seperti kita menceritakan dongeng ke anak kecil, Kak. Tapi di lain sisi kita juga menulis istilah ilmiah. Nah, kapan kita tuh harus menjelaskan secara secara mudah untuk dipahami oleh pembaca, dan kapan kita menuliskan ilmiah gitu. Karena kalau saya tulis semuanya seolah-olah menceritakan dongeng, saya takutnya esai saya dinilai tidak profesional gitu, Kak. Benar. Oke, saya langsung jawab. Jadi untuk yang kalau yang rencana, kalau yang riset, kalau yang riset proposal itu benar-benar serius. Saya nulisnya benar-benar ilmiah. Nah, kalau untuk yang personal, untuk yang komitmen, rencana kontribusi, sama rencana pasca studi ini, beberapa hal yang mencantumkan data-data dan yang butuh saya jelaskan secara ilmiah, pastinya saya jelaskan secara ilmiah. Tapi dalam argumen saya di bawahnya, atau dalam penjelasnya di bawahnya, itu saya berikan kata-kata yang benar-benar simpel aja. Jadi benar-benar kata-kata yang bisa dimengerti. Tapi untuk data-data, terus data-data sama pelengkap sedikitnya itu saya benar-benar saya pakai bahasa ilmiah. Nah, untuk penjelas di bawahnya saya pakai yang benar-benar ya umum banget bahasanya. Dan untuk yang kontribusi yang saya jelaskan dengan langkah-langkahnya, itu langkah-langkah yang akan saya lakukan secara konkret, itu saya jelaskan ya dengan bahasa umum. Oh ya, saya akan mencapai ini. Itu kan bisa dijelaskan dengan bahasa yang orang bisa pahami dengan mudah ya. Jadi saya jelaskan ya dengan bahasa yang umum. Terus untuk yang kalau komitmen bisa dijelaskan dengan bahasa yang umum juga. Jadi ya tinggal yang bagian data-data itu aja yang saya benar-benar nulisnya dengan bahasa-bahasa ilmiah. Itu. Satu lagi boleh nggak, Kak? Boleh. Ya. Boleh ya? Ya, jadi ini ya, Kak. Tadi kan misalkan kalau saya nulisnya tuh boleh nggak sih Kak saya nulis pertama accounting karbon adalah segini gitu. Jadi saya menjelaskan dulu gitu ini tuh apa, atau saya nggak usah menjelaskan arti dari satu ilmiah itu, langsung aja saya ngomong pakai data segala macam tanpa saya harus menjelaskan apa itu. Misalkan yang saya ingin ambil adalah accounting karbon gitu, tanpa harus menjelaskan itu, atau saya lebih baik menjelaskan dulu sedikit baru saya masukin data-data dan riset-riset yang udah saya cari gitu. Kalau menurut saya sih kalau benar-benar bahasanya yang kayak nggak yang benar-benar sangat ilmiah ya, yang benar-benar sampai orang lain istilahnya itu nggak paham, itu harus dijelaskan. Tapi kalau yang misal kayak tipe accounting dan apa tadi namanya istilahnya? Accounting karbon, perhitungan. Accounting karbon. Mungkin ya dijelaskan aja accounting karbon. Ya bolehlah dijelaskan secara singkat aja sebenarnya. Seperti apa? Ya baru data penjelasnya. Gitu. Tapi nanti di interview pun sebenarnya ini bakal diulas. Jadi apa yang kalian tulis ini bakal ditanyain di interview. Dan saya waktu itu interviewernya ya benar-benar, kalau bahas interview ya, benar-benar kayak, oh ini gimana. Jadi memang orang teknik sipil waktu itu yang interview. Jadi dia benar-benar paham. Jadi kalian harus tahu apa yang kalian tulis itu aja. Kalau di sini sebenarnya nggak dituliskan secara detail pun nggak masalah. Tapi kalau udah kehabisan kata-kata ya ditulis aja sebenarnya. Nggak ada salah dan nggak ada benar sih yang kayak saya bilang tadi dalam menulisnya. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk Kak Intan dan terima kasih untuk Kak Dani atas jawabannya. Oke, akhirnya sesi sharing session ini sudah berakhir juga karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.30. Terima kasih untuk Kak Dani atas waktunya, dan untuk teman-teman, untuk terakhir kali kita mungkin bisa on cam dulu dan foto bersama bareng Kak Dani ya. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab, mungkin bisa ditanyakan langsung ke Kak Dani langsung atau ke admin titik jeda. Dan jangan lupa untuk foto dan share webinar kali ini, mungkin bisa ditulis insight yang teman-teman dapatkan dari titik jeda, dari Kak Dani, dan mendapatkan kupon mentoring LPDP tahap 2 kali ini. Kita tunggu ya on cam-nya. Dan
Oke, aku mulai foto ya. Aku hitung 1, 2, 3 untuk slide pertama. Kita lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah datang. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih juga untuk Kak Dani sudah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk teman-teman, pastinya akan sangat insightful juga. Oke, jangan lupa nih teman-teman, di grup esai LPDP kali ini ada voucher yang sudah kita bagikan, yaitu diskon 10.000 untuk teman-teman yang ingin mendapatkan layanan proofread esai LPDP ya, dan juga jangan lupa untuk share di Instagram tentang webinar kali ini. Oke, penutupannya nih, apakah ada closing statement nih dari Kak Dani atau motivasi yang ingin Kak Dani sampaikan untuk teman-teman? Oke. Sebelumnya saya terima kasih kepada Jeda yang udah mengundang saya di sesi kali ini. Untuk teman-teman yang pengen daftar LPDP, jangan kecil hati nanti ketika nggak diterima, karena saya pun gagal 3 kali LPDP-nya. Saya masih daftar lagi dan akhirnya keterima. Kalau udah waktu nulis jangan terlalu beban-beban banget, santai aja, dilemesin aja tangannya waktu nulis, disantai aja nulisnya, karena ya yang kalian tulis itu ketika memang nanti bisa diterima baru dipertanggungjawabkan, tapi kalau belum diterima ya belum bisa dipertanggungjawabkan. Jangan pantang, harus tetap semangat dalam menulis, harus tetap positive thinking aja kalau kalian bakal diterima, karena LPDP pun banyak setiap tahunnya. Jadi di tahun berikutnya bisa dipakai lagi. Jadi disimpan tulisan. Semangat ya yang buat daftar LPDP. Semangat untuk teman-teman. Dan terima kasih juga. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram @jeda dan dengerin podcast kita di Spotify. Juga mungkin bisa diakses web kita @jeda.com. Di sana banyak banget layanan-layanan yang pastinya bakal membantu teman-teman di dalam proses aplikasi LPDP. Dari mulai proofreading, mock-up interview, dan mentoring eksklusif bersama mentor-mentor kami. Oke, selamat malam dan sampai jumpa. Semoga beruntung di aplikasi LPDP kali ini ya. Sampai jumpa.